Radito Rahadi. Ayah datang lagi setelah 4 tahun lalu datang dan mendadak pergi. Kabar buruknya, entah mungkin baiknya, kali ini ayah tidak datang sendiri. Ada 2 remaja perempuan yang ikut dengannya. Mereka adalah anak-anak ayah dengan perempuan lain. Terlebih lagi, mereka bertiga membawa koper dan tas besar. Maksudnya apa? Mereka mau menumpang di rumahku. Bayangkan, ayah yang aku cintai itu, yang juga dicintai ibuku, suatu hari di masa lalu pergi meninggalkanku demi perempuan lain. Hari itu, dia datang membawa 2 orang anaknya dengan perempuan itu. Sementara aku, anak pertama yang tidak pernah dia pedulikan, harus bersikap bagaimana menghadapinya. Amira dan Lucia, nama kedua remaja perempuan itu. Sejujurnya aku ingin memaki mereka, marah kepada mereka. Mengapa justru selama ini merekalah yang merebut perhatian penuh ayah? Mengapa selama ini justru aku yang terpinggirkan? Sementara ibu mereka, perempuan yang merebut kebahagiaan keluargaku, hidup baik-baik saja. Lalu alasan apa yang membuatku harus menerima mereka? Aku tidak menyambut salam tangan mereka saat mencoba mengenalkan diri. Aku yang baru sampai di rumah, bahkan belum sempat mengganti baju, beranjak pergi setelah ayah datang dan memperkenalkan kedua remaja itu sebagai adik-adikku. Tidak mudah menerima kenyataan seperti itu. Ibu sempat memanggilku saat aku bergegas kembali meninggalkan rumah. Tapi tidak kuhiraukan. Aku tetap beranjak, mencari keberadaan manajerku. Entah kenapa, hanya dia yang kuingat saat itu. Mungkin karena di ponselku, nomor Radityo Rahadi adalah kontak terakhir yang dihubungi. Karena masalah pekerjaan yang baru kuselesaikan sebelum ayah datang. Itulah mulanya aku sangat dekat dengan Tio. Kimara, sudah, kamu bisa menginap di rumahku. Kebetulan aku juga punya adik perempuan. Kamu bisa sekamar dengannya. Tenang, adikku baik kok. Awalnya aku tidak mau menerima tawaran Tio. Tidak enak saja merepotkan orang lain untuk masalah pribadiku. Tapi aku benar-benar hampir tidak punya teman dekat. Tio lah yang paling sering berkomunikasi denganku karena masalah pekerjaan. Akhirnya aku memutuskan untuk ke rumah Tio. Sore itu kami duduk di teras rumah Tio. Ibunya membawakan segelas teh hangat lalu pamit ke dalam. Beliau tidak bertanya mengapa aku menangis. Mungkin karena tidak enak atau entah apa alasannya. Tapi itu membuatku merasa cukup nyaman berada di sana. Ibu Tio tidak berusaha mencari tahu masalahku. Dia menghormatiku sebagai tamu anaknya. Tio, aku bingung. Kimara, sudah tenang dulu, kataku. Mungkin itulah kali pertama aku menangis di depan Tio. Aku menangis sejadi-jadinya. Tio tidak merespons banyak. Selain mendengarkanku dan menyediakan kedua telinganya kepadaku. Sesekali ia memintaku tetap tenang. Hingga akhirnya aku memutuskan untuk menumpang menginap di rumah Tio. Berapa hari aku boleh menumpang di rumahmu? Selama kamu butuh, Kimara. Kamu temanku. Teman yang baik akan ada saat dibutuhkan. Kalimat itu ada di bukuku, Tio. Iya, memang kukutip dari bukumu. Aku sedikit terhibur dengan kejujuran yang polos itu. Aku pembaca setia buku-bukumu. Adikku juga. Makanya aku menawarkanmu menginap di rumahku karena adikku pasti senang. 1 bulan bekerja sebagai manajerku, baru kali ini dia berkata seperti itu. Terima kasih ya, ucapku merasa sedikit lebih baik. Silahkan diminum tehnya, biar ibuku senang. Aku meneguk teh buatan ibunya. Kulihat malam sudah semakin larut. Ponsel di tasku sedari tadi berdering. Ada ibu yang menelepon berkali-kali. Aku mengabaikan panggilannya karena memang belum siap dengan yang akan disampaikan ibu. Rasanya lelah sekali. Aku baru saja datang dari luar kota untuk sebuah acara. Tapi saat sampai di rumah dan seharusnya beristirahat, aku malah menemukan kenyataan.
Rumahku didatangi oleh orang-orang yang membuatku jauh lebih letih daripada pergi bolak-balik di luar kota dalam satu waktu. "Nak Kimara belum ngantuk?" tanya ibu Tio. Tio memberiku isyarat untuk masuk ke kamar dan beristirahat. Aku manut dan berterima kasih pada ibu Tio atas teh dan cemilan yang diantarnya sepanjang kami mengobrol. Keluarga Tio sangat hangat, jujur saja membuatku sedikit iri. Selain ibu dan adiknya, di rumah Tio juga tinggal nenek dan kakeknya. Sementara ayah Tio sedang dinas di luar kota. Beberapa bulan lalu, ayah dimutasi karena dia terlalu keras menolak atasannya yang berbuat curang. Tio terlihat sedih, kecewa saat perlakuan atasan ayahnya. Ayah pulang ke rumah 3 bulan sekali. "Tapi ayahmu masih pulang yo, masih bertanggung jawab. Dia pergi karena cinta pada keluargamu. Kalau ayahku beda." "Sudahlah Kim, jangan dibahas terus, dendam tidak akan melegakan. Kamu harus belajar berdamai." "Memang seharusnya gitu yo. Selama ini di novel-novelku aku terlihat bijak sekali, terlihat orang yang kuat sekali. Padahal dalam dunia nyata aku tetaplah manusia biasa, bisa sedih dan hancur juga." "Aku sedikit paham kok bagaimana kehidupan penulis. Kakekku juga seorang penulis." "Oh iya? Sepertinya aku harus ngobrol banyak dengan kakekmu. Kenalin dong." "Besok ya aku kenalin. Kalau pukul segini kakek biasanya lagi baca atau sudah istirahat sama nenek." Sontak aku melihat jam di tangan kiriku. Sudah pukul 10 malam lewat. "Lah, kok jadi keterusan ngobrol? Kamu masuk kamar, gih." Tio mengantarku ke depan kamar adiknya, lalu meminta adiknya mencarikan aku selimut dan bantal. "Maaf ya Kim, rumahku seadanya. Kamu nyaman-nyamanin aja ya." "Malah aku yang seharusnya minta maaf sudah merepotkan kalian." Tio tersenyum. "Mona, bantuin Kimara kalau butuh apa-apa ya." "Iya bang. Ayo Kak Kimara, silahkan masuk," ucap Mona dengan senyum. Aku masuk ke kamar, sementara Tio beranjak ke kamarnya. Mona mempersilahkan aku untuk istirahat. Dia terlihat mirip dengan Tio. Kulitnya putih, rambutnya lurus, hidungnya mancung, dan tubuhnya agak kurus. Sikapnya sangat ramah. "Aku penggemar novel-novel kakak," ucapnya malu-malu. "Wah, aku jadi terharu, terima kasih ya." "Semangat ya kak, selain aku, pasti banyak pembaca di luar sana yang selalu menunggu karya kakak." "Hehe, iya Mona, kamu yang semangat juga ya sekolahnya." Seperti ada tenaga yang tiba-tiba merasuk ke dalam tubuhku saat melihat Mona. Dia masih kelas 2 SMA, tapi sikapnya sudah dewasa. Sepertinya dia tahu mengapa aku menginap di rumahnya. Dia mengerti kalau aku sedang bermasalah. Untunglah dia tidak bertanya soal itu. Akhirnya kami bercerita tentang banyak hal dan membuatku tidak jadi tidur cepat. Saat aku terbangun, Mona sudah selesai mandi dan memakai seragam. Tio sudah menungguku di depan pintu kamar, lalu memberikan handuk. "Mandi dulu, nanti kita sarapan." Setelah selesai mandi, aku bergabung dengan keluarga Tio yang sedang sarapan di meja makan. Sejak beberapa tahun lalu, baru kali ini aku sarapan dalam suasana keluarga yang nyaris lengkap. "Nak Kimara sedang nulis buku apa?" tanya kakek Tio. "Hehe, lagi nulis novel baru kek, novel remaja." Jawabku agak malu. Ibu Tio memberikan sepiring nasi untukku. Mona terlihat menunggu giliran. "Silahkan," ucap ibu Tio. "Terima kasih, Bu." Sebenarnya aku teringat ibu pagi ini, tapi segera aku abaikan pikiran itu sejenak. Setidaknya aku tidak ingin merusak suasana sarapan pagi keluarga Tio. Aku menikmati sarapan pagi itu dengan perasaan campur aduk. "Bukumu sudah berapa?" Kakek Tio terlihat antusias padaku. "Sekarang sudah mau 6, kek." "Wah, produktif juga ya kamu." "Karena nggak ada kerjaan kayaknya, kek. Nggak kayak Tio, sibuk." Tio memang cukup sibuk. Dia aktif di organisasi kampusnya. Dia juga membuka usaha berjualan kaos. Dan kini dia malah membantuku mengurusi urusan administrasi kerjaan sebagai manajer. Kami makan sembari mengobrol santai. Aku juga minta izin untuk sehari lagi menginap di rumah Tio.
Nggak apa-apa, kakek justru senang kamu di sini. Kakek punya teman ngobrol. Hati-hati, kek, nanti nenek cemburu, goda Tio. Kakekmu ini apa yang mau dicemburuin? Jalan aja udah susah, pintas nenek yang dari tadi sibuk menyantap makanannya. Sontak kami tertawa bersama, suasana tawa yang sudah lama hilang dalam hidupku. Sarapan pagi berakhir dengan Mona yang izin pamit ke sekolah. Setelah itu, nenek kembali ke dapur dengan ibu Tio. Kakek mengajakku duduk di teras untuk mengobrol, dan Tio berangkat ke kampus. Pohon mangga di depan rumah Tio sedang berbuah. Suasana pagi di rumahnya tidak begitu ramai. Lokasi rumah Tio memang berada di pinggir kota. Cukup nyaman sebenarnya ditinggali untuk menikmati hari tua, jauh dari kebisingan. Barangkali itu juga yang membuatku merasa lebih tenang di sini. Biasanya penulis memang harus dapat masalah. Kalau hidupnya datar-datar saja, nggak akan ada karya, ucap kakek membuka obrolan kembali. Kakek dulu nulis di mana? Saya hanya menulis receh, ya paling mengirim puisi, cerpen, esai, prosa, macam-macam saja ke koran. Sesekali menerbitkan buku kalau beruntung. Itu mah namanya bukan receh, kek. Aku aja baru nulis novel doang. Iya, tapi kan novelmu banyak. Yang lebih penting sih, novel yang kamu tulis laku. Hihi, alhamdulillah, kek. Rezeki anak ibu, ucapku secara tersenyum. Kalau boleh tahu, nama kakek siapa? Saat kakek menjawab, sontak aku menutup mulut terkejut mendengar nama yang dia sebut. Dia adalah penulis yang kukagumi. Selama ini, dia tidak pernah memasang satupun foto di buku-bukunya. Bahkan tidak banyak sumber yang membahas dirinya di internet. Buku-bukunya cukup banyak, tapi memang wajahnya tidak begitu populer. Sepertinya kakek memang menjadikan dirinya misterius. Sumpah, aku kagum banget sama tulisan-tulisan kakek, ucapku bersemangat. Dia malah tergelak. Bisa saja kamu kagum kok sama penulis tua kayak saya. Beneran, aku kagum sama kakek. Aku melihat kesederhanaan dalam dirinya. Sama seperti tulisan-tulisannya yang sederhana, namun dalam. Kimara, menulis itu pekerjaan hati dan otak. Kita bisa dimakan oleh pekerjaan itu, kalau tidak hati-hati. Banyak penulis yang akhirnya mati konyol bahkan gila karena tidak bisa menyeimbangkan diri. Kakek mulai menasihatiku. Aku menyimak, selain karena dia salah satu penulis senior yang kukagumi, aku juga memang sedang butuh banyak petuah. Kimara, menulis adalah obat. Apapun masalah yang sedang kamu hadapi, larilah pada menulis. Kamu akan menemukan terapi yang paling baik untuk dirimu. Iya, kek, kalau aku tidak menulis, mungkin aku sudah gila, hehe. Persis, dulu saya juga begitu. Saya hidup di zaman pemerintahan negara ini sangat bobrok. Saya harus menulis untuk menyelesaikan masalah dengan diri saya. Itulah mengapa saya melarikan diri pada puisi-puisi. Aku tahu, aku pernah membaca tentang dirinya yang menjadi buronan politik di masa lampau. Barangkali itu juga yang membuat kakek, penulis idolaku ini, sengaja menyembunyikan identitas fisiknya. Zaman sekarang sudah lebih enak. Kalian bisa lebih bebas menulis, merdeka, asal tidak pemalas. Pasti jadi dan berkembang. Iya, kek. Kamu jangan patah semangat ya. Akan ada saat-saat kamu berhadapan dengan sosok yang mengaku sastrawan, tapi mentalnya kolot. Yang begini biasanya merasa paling benar dalam berkarya. Cenderung suka merundung dan menjatuhkan karakter-karakter penulis baru. Mereka itu racun berbahaya, suka mematahkan semangat penulis pemula. Aku pernah mengalami apa yang baru saja kakek ceritakan. Saat itu, aku menghadiri festival sastra. Aku diminta untuk mengisi sesi promo buku baru. Dan yang terjadi adalah usaha-usaha peserta, mayoritas oknum-oknum yang merasa paling paham sastra, menilai karya-karyaku tidak layak diterbitkan. Iya, kek, aku pernah mengalami hal semacam itu, disudutkan di sebuah festival sastra, meski tidak secara langsung. Iya, memang ada yang begitu. Kebanyakan mereka tidak punya karya apa-apa, tidak berpengaruh apapun terhadap bangsa ini. Justru kalau kamu jeli, penulis-penulis besar malah lebih santai pada mereka yang baru. Makanya saya bilang, jangan patah semangat.
Masalah yang datang kepada penulis itu adalah amunisi untuk terus berkarya. Terima kasih atas petuahnya, Kek. Aku merasa beruntung. Kimarah, menulis adalah soal pilihan. Kamu bebas memilih tulisan seperti apa yang ingin kamu ciptakan. Lakukanlah dengan hati dan pikiran. Obrolan saat menulis dan gosip-gosip dunia kepenulisan membuatku merasa lega. Kakek seperti memberiku obat, memberiku semangat dan menyadarkan aku satu hal. Aku sudah beruntung dalam banyak hal. Beban di pundak dan masalahku rasanya sedikit berkurang. Ibu menelepon berkali-kali. Aku berdiri di pagar rumah, mencoba berdamai dengan diriku. Rumahku masih tampak sama, hanya suasananya yang sudah berbeda. Aku bergerak menuju pintu, mengetuknya beberapa kali sebelum ibu membukakan pintu. Ibu langsung memelukku. Kimara, ibu sudah kehilangan banyak hal berharga dalam hidup. Ibu nggak mau kamu juga hilang. Lengannya erat sekali melilit tubuhku. Maaf bu, aku hanya ingin menenangkan diri. Masuklah, adik-adikmu sudah menunggu. Adik, aku menghela napas dalam. Mereka benar-benar menumpang tinggal di rumahku. Rasanya sulit sekali menerima kenyataan ini. Tapi ibuku saja bisa menerimanya. Apa yang sedang kuperjuangkan sebenarnya? Bukankah seharusnya yang aku benci adalah ayahku atau ibu mereka? Amira dan Lucia mungkin juga tidak pernah menginginkan hal ini terjadi. Tenang saja, ayahmu tidak ada di rumah. Dia bekerja di luar kota. Makanya anak-anaknya dititipkan di sini. Ucap ibu seolah tahu pertanyaan apa yang ada di dalam pikiranku. Aku masuk kamar. Beberapa saat kemudian Amira dan Lucia menghampiriku. Kak Kimara, maafkan kami, ucap mereka setengah takut. Iya kak, maafkan kami. Kalau kakak tidak suka kami di sini, biar kami yang pergi, sambung Lucia. Hatiku hancur mendengarnya. Mereka memang tidak bersalah. Ayahku yang salah. Ayahku. Aku berusaha menekan diriku untuk segera berdamai. Aku menatap kedua adikku itu. Aku harus mulai mengakui adikku. Amira, Lucia. Aku tidak dapat melanjutkan ucapanku. Aku langsung memeluk mereka. Mata mereka membuat pertahanan amarahku hancur. Maafkan aku ya, aku sudah membuat kalian sedih. Aku terlalu egois dan merasa hanya aku yang seorang korban. Aku tahu kalian pun tidak pernah menginginkan situasi seperti ini. Aku mengusap punggung mereka. Kak, kalau kakak tidak keberatan, kami akan bantu apapun yang bisa kami bantu. Asal kami boleh tinggal bersama di rumah ini. Kami sudah capek pindah-pindah terus, Kak. Hah? Mereka selama ini pindah-pindah terus? Sejak ibu meninggal, bisnis keluarga kami bangkrut sampai rumah kami disita. Ayah sudah beberapa kali mengajak pindah. Terakhir, ayah tidak sanggup membayar kontrakan dan membawa kami ke sini. Selain sekolah, kami juga harus bekerja untuk membantu ayah memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kalau kami pindah-pindah terus, kami cukup kerepotan mencari tempat kerja yang dekat rumah agar tidak terlalu mengganggu waktu sekolah kami. Ya Tuhan, sontak aku merasa jahat sekali telah menyakiti perasaan mereka. Aku baru tahu kalau ibu mereka sudah meninggal dan akhirnya usaha rumah makan mereka bangkrut. Aku merangkul tubuh mereka, meminta mereka duduk di sebelah kiri dan kananku. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa menjadi seorang kakak yang harus menenangkan adiknya. Di saat yang sama, aku juga berusaha menenangkan hatiku sendiri. Amira, Lucia, kalian tidak perlu bekerja. Kalian harus rajin sekolah biar tidak jadi perempuan yang mudah dibodohi. Tapi kak, tidak usah dipikirkan. Hidup ini selalu punya pilihan dan kita akan memilih hidup yang kita mau bersama-sama. Mereka langsung memeluk tubuhku. Rasanya hangat dan terbakar haru. Air mataku jatuh begitu saja. Ada hal besar yang selama ini kutolak. Namun kini kusadari, mereka adalah kebahagiaan yang tak pernah kuajak berdamai. Aku merasa lega, meski di sisi lain berat sekali rasanya memaafkan ayah. Pintu rumahku diketuk seseorang. Ada Tio di depan rumah. Terlihat khawatir. Dia memberi isyarat mata dan bertanya, apa semua baik-baik saja? Sudah lebih baik kan, jawabku. Aku mempersilahkan Tio masuk.
Tapi katanya dia hanya mampir sebentar. Aku hanya ingin memastikan kamu aman. Seseorang menunggu di motornya, wajahnya terlihat muram. Dia pacarku, maklum, suka cemburu padamu. Kasih tahu kalau aku ini artismu, bukan selingkuhan. Sudah, tapi namanya perempuan ya gitu, suka berlebihan. Itu mah pacarmu saja, nggak semua perempuan seperti itu. Ya sudah, aku pamit dulu. Nanti ku kirim WhatsApp untuk urusan pekerjaan. Ada beberapa tawaran isi acara. Siap, Pak Bos. Tio menepuk bahuku dan berbalik badan. Belum beberapa langkah dia beranjak, aku memanggilnya lagi. Tio, iya, terima kasih ya, tumpangan menginap gratisnya. Salam buat kakekmu, beliau idolaku. Hihi, siap, jangan lupa istirahat. Dia berlalu, aku menatap wajah kekasihnya yang masih terlihat bete.